Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh bersama-sama kembali meninggikan, mengagungkan Allah di atas segala Allah. Kita bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah di dalam nama Yesus tidak pernah meninggalkan kita, sebab Dia Allah yang setia. Siapkan hatimu, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar, untuk perlindungan-Mu, kasih karunia-Mu bagi kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Itu karena anugerah-Mu yang dahsyat atas kami. Layaklah Engkau kami tinggikan, layaklah Engkau Yesus kami sembah, sebab Engkau ada atas setiap kami. Dan ini pujian penyembahan kami bagi Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini pujian kami bagi Engkau Yesus. Kami tidak akan pernah takut, sebab Engkau El Shaddai, Allah yang menjaga memberkati kami semua. Usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus lihat aku. Usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Oh El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. ini pengakuan kami bagi Engkau Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Oh El El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Kau besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Buat kasih besar sungguh besar anugerah-Mu. Haleluya. Engkau Allah yang tak pernah berubah Tuhan, Engkau dahsyat bagi kami, dan layaklah Engkau kami agungkan Tuhan. Sebab hanya Engkau Yesus, Allah yang terbaik atas kami, Allah yang sungguh baik bagi kami di dalam segala kehidupan kami. Engkau Yesus, Allah yang luar biasa. Ini pujian kami untuk Engkau Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Inarabaya shikarabanarabaya sada. Amin. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, Dia baik buat saya. Oh, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, Dia baik buat. Katakan dengan sepenuh hatimu, Yesus baik, Yesus baik,
kasih buat kebaikan-Mu, kebaikan yang tak pernah berubah. Syukur bagi-Mu Tuhan, haleluya. Bapa yang baik yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami percaya yang terbaik Engkau sudah berikan bagi kami. Engkau yang menyatakan kuasa-Mu atas kami, dan kami percaya sampai hari ini kami ada itu karena anugerah. Terpujilah Engkau Tuhan. Kalau sebentar kami juga mau mendengarkan firman-Mu, biar lewat firman-Mu kami belajar melihat setiap pribadi kami masing-masing untuk berjalan dalam Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati kami semua dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan bersama dan belajar tentang bagaimana memiliki kedamaian hidup kita. Firman Tuhan diambil dari 1 Raja pasal 19 ayat 1 sampai 10. Saya membacakannya buat saudara-saudara semua. Elia di Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi pada itu. Besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua, bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tadi kita sudah membaca tentang bagaimana seorang hamba Tuhan, nabi Tuhan yang bernama Elia mengalami satu tekanan kehidupan yang luar biasa. Dia berkata dia sudah melayani Tuhan, dia sudah berjuang di jalannya Tuhan, tapi yang dia dapati justru adalah ancaman, pembunuhan, dan bahkan itu menekan jiwanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat sekeliling kita. Bahkan kita mungkin juga mengalami hal yang sama. Satu tekanan di dalam hidup kita, jiwa kita. Sehingga kita merasa satu yang luar biasa. Kita merasa tidak nyaman di dalam hidup kita. Nah, hal inilah yang seringkali terjadi dan banyak sekali saat-saat ini terjadi di sekeliling kita. Terlebih dengan kalau kita melihat ada masalah-masalah yang sekarang terbanyak tentu adalah masalah-masalah ekonomi dan masalah-masalah tekanan-tekanan yang lain. Dan itu membuat setiap orang yang mengalaminya itu mengalami depresi. Suatu tekanan yang luar biasa, satu tekanan yang sangat hebat. Sehingga dia merasa bahwa orang yang mengalami ini merasa bahwa kok gini amat ya hidup ya. Kok seperti inilah hidup ini. Nah Bapak Ibu Saudara, Elia, kita tahu seorang hamba Tuhan, nabi yang besar, mengalami hal yang sama. Ketika dia sudah mengalahkan musuh-musuhnya nabi-nabi, orang-orang penyembah-penyembah berhala, dia mendapat ancaman dari seorang ratu yang namanya Isabel. Ya, nah luar biasa sekali. Ternyata Elia juga mengalami ketakutan yang hebat. Isabel mengancam bahwa dia juga akan dibunuh seperti Elia membunuh nabi-nabi Isabel.
Ini luar biasa sekali saudara. Ada satu hal yang menekan dia. Ada sesuatu yang luar biasa. Nah, bagaimana hal itu terjadi di dalam diri Elia dan bagaimana itu juga terjadi di dalam diri kita mungkin. Nah, makanya hari ini kita akan belajar bagaimana keluar daripada hal-hal yang menekan kita dan kita berjalan di dalam kemenangan dengan merasa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu menjadi milik pribadi kita. Bapak Ibu Saudara, saya mencatat yang pertama, belajar jangan berfokus kepada perasaan. Berfokuslah pada kenyataan yang ada. Seringkali tekanan itu datang kepada kita. Ancaman itu datang kepada kita. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan hidup itu menekan kita, ya. Tapi ternyata saudaraku, itu belum tentu menjadi kenyataan. Tapi seringkali yang terjadi adalah kita ketakutan sangat luar biasa terhadap ancaman-ancaman, terhadap sesuatu yang akan sepertinya kita akan alami. Sekali lagi, itu berupa ancaman, itu berupa intimidasi yang menekan kita, ketakutan yang luar biasa. Saya teringat ketika kami semua, ada beberapa orang hamba-hamba Tuhan melayani di satu daerah di Kalimantan. Dan pada waktu kami melayani di sana, sewaktu kami mau pulang selesai pelayanan, kami mendapati suatu peristiwa yang luar biasa, yaitu pertikaian suku tertentu di sana. Dan kami melihat sangat luar biasa sekali. Kami melihat bagaimana kejadian yang dahsyat yang belum pernah saya lihat sebelumnya, teman-teman lihat sebelumnya, dengar cerita saja, ternyata sekarang itu betul-betul kenyataan ada di depan mata. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu ketakutan juga luar biasa. Ketekanan luar biasa. Sampai ketika itu kami mau pulang, ya, pemimpin kami berkata kita harus tetap pulang apapun yang terjadi. Nah, ketika kami di perjalanan, ada seorang sedang menari-nari dengan pedangnya, saudaraku. Kami kira kami akan diserang. Ketakutan luar biasa. Ada sopir yang membawa kendaraan kami itu pontang-panting membawa kendaraan sampai luar biasa. Saya belum pernah lihat sopir kayak gitu, pontang-panting hajar terus ya. Sampai saya pikir ini kita akhirnya bukan mati karena orang, karena peperangan, tapi mati karena kecelakaan. Saudaraku, karena saking ketakutannya. Ternyata ketika kami lewat, kami nengok ke belakang. Ternyata orang itu membawa pedang menari-nari itu bukan karena mau berperang. Dan itu kami pikir menari, padahal dia mau menebang pohon, saudaraku. Karena ketakutan kita pikir itu dia mau berperang, mau mengejar kita. Nah, itulah yang terjadi. Kadang kita hidup karena ancaman saja, ya. Dan itu menekan masalah-masalah emosional kita. Kita seringkali ketika tekanan itu datang, kita merasa sendirian, kita merasa tidak ada yang membantu, kita merasa bahwa hanya kita yang menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, memang saya mau katakan, seringkali kita mengabaikan kekuatan Tuhan di dalam hidup kita yang selama ini mungkin kita katakan, mungkin kita sering bicarakan, mungkin kita juga sering beritakan. Tapi ternyata ketika masalah itu datang, justru yang terjadi adalah kita melupakan siapa Tuhan kita. Nah, itu masalahnya, saudaraku. Seringkali masalah yang sebenarnya bukanlah masalah yang ada, masalah yang nyata, tapi adalah masalah yang dipikirkan, ya. Padahal belum tentu masalah itu akan terjadi. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mencatat bahwa marilah fokus bukan pada perasaan, ya, tetapi fokuslah pada kenyataan yang ada. Benar apa enggak? Saya teringat pada waktu kami masih belajar Alkitab, saudaraku. Ada teman kami, saudaraku, ini benar-benar terjadi karena kami mau ujian, kami ketakutan. Ya, kami pikir, waduh, nggak hafal ini ya. Mana mendadak sekali ujiannya juga luar biasa sekali. Kalau ujian itu memang selalu mendadak ya. Mendadak ujiannya, nah kami disuruh belajar, ya. Nah, tiba-tiba kami betul-betul belajar, teman-teman kami semua belajar luar biasa, saudaraku. Ada seorang teman kami itu memang selama ini ya agak berbeda, ya, agak santai. Nah, tiba-tiba waktu dia dengar mau ujian, dia belajar habis-habisan.
begadang ya, sampai begadang dia belajar untuk menghafalkan pelajaran-pelajaran yang akan diuji. Besok kami masuk ujian ya. Dan hal-hal yang ditakutkan itu tidak terjadi. Apa yang saya maksudkan adalah begini saudaraku. Karena teman saya ketakutan luar biasa, dia tidak lulus, dia menghafal habis-habisan, dia begadang habis-habisan, ketika masuk ujian dia ngantuk. Ya, dia sangat ngantuk, dia akhirnya tanpa sadar dia tertidur. Kami bangunkan, tertidur lagi, kami bangunkan, tertidur lagi. Padahal saudaraku, yang diuji adalah, kata ujian kami buka, yang diuji adalah disuruh menghafal Mazmur 23. Nah Bapak Ibu Saudara, itu yang terjadi. Seringkali kenyataan itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan, yang menjadi ketakutan kita. Nah, yang lucu lagi ada nasihat yang ngawur saudaraku. Nasihat yang ngawur ini dari dunia ini bilang begini, kalau engkau tertekan jiwamu, tertekan batinmu, tertekan kehidupanmu, teriak aja supaya engkau bisa lepas katanya. Wah, saya bilang ini ngawur. Kalau semua orang teriak begini kan kacau jadinya ya. Kalau semua orang emosinya tinggi kemudian dia teriak kan kacau semuanya. Itu nasihat ngawur buat saya. Kenapa saudaraku? Saya pikir-pikir pantesan ya kalau orang berantem ya, dekat padahal dia teriak-teriak ya. Suami istri berkelahi dia teriak-teriak. Padahal dekat loh saudaraku. Dan saya menyadari bahwa ternyata yang jauh itu adalah hati mereka. Ketika mereka semakin jauh hati mereka, semakin berteriak mereka. Padahal pada waktu pacaran saudaraku, ngomong pelan aja itu kedengeran. Pelan banget itu kedengeran. Kenapa? Karena hatinya masih dekat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, nasihat Tuhan adalah luar biasa. Dia katakan dalam Mazmur 42 ayat 6 dan ayat 12. Jika jiwa kita tertekan dan gelisah, berharaplah kepada Tuhan dan bersyukurlah. Itu kuncinya. Kita belajar bersyukur, kita menghadap Tuhan, kita berterima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan. Itu nasihatnya. Yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki batin kita tenang? Jangan suka membandingkan hidup kita dengan orang lain. Dalam ayat 4 dikatakan, aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Nah, saudaraku, sumber depresi yang selanjutnya yang terjadi adalah kita sering membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Terkadang kita pingin kayak orang lain, tapi kita lupa, kita tidak barengi dengan kemampuan kita, dengan usaha untuk menjadi sama seperti apa yang kita inginkan. Dan pada akhirnya, ketika itu tidak tercapai, yang terjadi adalah kita tertekan. Kita mulai menyalahi keadaan, kita mulai menyalahi orang, ya, dan itulah yang seringkali menimbulkan kekacauan. Kita tidak pernah bisa menerima keadaan kita, kemampuan kita. Saya percaya saudaraku, ketika Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk menerima pencobaan, saya percaya Dia tidak pernah salah untuk menaruhkan beban itu kepada pundak siapa. Dan Dia tahu kemampuan setiap kita untuk menanggung setiap masalah. Dan itu tidak akan melebihi itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Belajar untuk menerima segala sesuatu dengan syukur kepada Tuhan. Kita menganggap diri kita jauh lebih baik daripada orang lain, usahakanlah jauh lebih baik dari orang lain. Tapi kalau kita menganggap kita kurang daripada orang lain, usahakan kita jauh lebih baik daripada orang lain juga. Itu yang lebih penting. Kita belajar, kita mau hidup kita berkenan pada Tuhan. Jangan cuma sekedar mengeluh, jangan menyalahkan keadaan. Usaha, lakukan apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kita lakukan. Sehingga pada akhirnya biar Tuhan yang menentukan segalanya. Dan saya percaya kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, siapakah lawan kita? Kita belajar untuk tetap tinggal dalam Tuhan dalam kekuatan yang penuh. Bapak Ibu Saudara, kita berterima kasih kepada Tuhan untuk segala sesuatunya. Belajarlah untuk bersyukur. Yang ketiga, untuk supaya kita tidak depresi dan memiliki damai sejahtera Allah, jangan suka membesar-besarkan masalah. Kita seringkali tuh kalau lihat masalah, gua mah lebih berat daripada masalah lu. Masalah gua lebih besar daripada masalah lu mah enak, masalah gua mah gede.
Kita membesar-besarkan masalah, padahal belum tentu kalau kita punya masalah orang lain lihat masalah kita besar, bisa saja orang lain lihat masalah juga kecil gitu. Nah makanya sebab itu saudaraku, jangan suka membesar-besarkan masalah. Ayat 10 dikatakan, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang, dan aku hanya seorang diri dan mereka ingin mencabut nyawaku. Wah, Elia merasa bahwa dia doang yang paling hebat, dia doang yang tinggal, yang lain mana? Yang lain tinggalkan Tuhan. Cuma dia merasa tertekan, dia merasa dia sendirian. Memang ketika kita mengalami tekanan, kita merasa cuma kita sendirian, nggak ada temennya, nggak ada yang mau deket dengan kita, nggak ada yang mau bela kita, nggak mau ada yang menghampiri kita, nggak ada yang mau menguatkan kita. Saudaraku, ingat itu. Padahal Tuhan sedang menantikan kita untuk kita berteriak kepada Dia. Padahal Tuhan yang maha besar, maha kuasa, yang tidak terbatas itu sedang menantikan kita untuk datang kepada Dia. Apa yang terjadi saudaraku? Apakah benar cuma Elia sendiri? Kalau Bapak Ibu Saudara baca pada ayat 18, ada masih 7.000 orang nabi lain banyaknya. Nah ternyata saudara, seringkali kalau kita membesar-besarkan masalah, justru yang terjadi buat kita malu sebenarnya ya. Besar menurut kita belum tentu besar buat orang lain. Dan Tuhan tidak pernah salah menaruhkan itu pada kita. Mari kita belajar ya, menangguhkan semuanya kepada Tuhan. Jangan nyesel nanti di belakang. Pada akhirnya kita malu sendiri. Nah, sekarang bagaimana kita dapat mengatasi persoalan-persoalan itu dan membuat kita menjadi bebas? Yang pertama, ayat 5-8 dikatakan relax, santai saja ya. Malaikat diutus oleh Tuhan dan berkata kepada Elia, udah makan aja, minum aja ya. Jangan terburu-buru ambil keputusan apapun. Ya, seringkali kalau kita tertekan, kita depresi, kita mengambil keputusan, hati-hati Bapak Ibu Saudara, karena biasanya keputusan kita bisa salah. Tuhan bilang santai saja, ya, santai saja, ya, relax saja. Hadapi semuanya dengan santai. Kenapa? Karena segala sesuatu di dunia ini pasti akan ada prosesnya. Setiap orang akan mengalami masalah-masalahnya sendiri-sendiri. Siapapun itu orangnya. Selama tinggal di dunia, selama dia percaya, pasti akan ada masalah yang harus dia hadapi. Puji Tuhan, itu tandanya kita hidup. Orang yang tidak punya masalah adalah orang yang sudah mati. Karena itu belajarlah untuk tetap belajar bersyukur sama Tuhan. Jangan pikirkan yang tidak perlu dipikirkan. Jangan katakan yang tidak perlu dikatakan. Jangan simpan yang tidak perlu disimpan. Ubah segala sesuatunya dengan penuh sukacita. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Tenang, kata Alkitab juga mengatakan dalam Matius 6. Dikatakan kalau kamu mau berdoa, tutup pintu, berdoalah, Bapamu di sorga akan mendengar doamu. Wow, luar biasa ya. Tuhan bilang tenang ya. Bapamu di sorga memperhatikanmu. Tenang. Itu luar biasa saudaraku. Yang kedua adalah serahkan segala persoalanmu kepada Allah. Sampaikan segala keluh kesahmu kepada Tuhan. Gak usah patah hati, gak usah kecewa, gak usah mengeluh ya. Apalagi kalau anak-anak muda yang masih pacaran kemudian putus ya, pengen bunuh diri ya, diputusin pacarnya pengen bunuh diri, pengen minum baygon. Saya mau kasih tahu, belum ada baygon rasa stroberi ya, jadi gak usah diminum dulu. Nah saudaraku, itu yang terjadi kalau orang baru diputus cinta aja udah mau bunuh diri, itu cemen ya. Ya itu payah itu. Makanya saudaraku, serahkan semuanya persoalanmu kepada Dia ya. Pasti Tuhan akan memberi yang jauh lebih baik dari sekedar apa yang kau pandang, apa yang kau rasakan. Jadi sampaikan keluh kesahmu kepada Tuhan. Jangan mudah putus asa, jangan mudah kecewa, jangan mudah kepahitan, jangan mudah ketakutan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Yang ketiga, sadarilah bahwa Allah tidak pernah tinggal diam. Dia tidak akan membiarkan engkau sendirian menderita. Dia akan selalu bersama dengan kita. Lalu firman-Nya ayat 11, keluarlah dan berdiri di atas gunung di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan mecah-mecah bukit batu mendahului Tuhan. Tapi tidak ada Tuhan dalam angin itu, dan sudah angin itu datanglah gempa. Tapi Tuhan tidak ada di dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya,
Ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Ia pergi keluar dan berdiri di pintu gua. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apa kerjamu hai Elia? Nah saudaraku, serahkan semuanya kepada Tuhan ya. Segala hal Tuhan selalu beserta. Yang keempat, percayalah. Pencobaan hanya alat uji untuk melihat sejauh mana iman kita. Saya mau katakan, hidup yang tidak teruji adalah hidup yang tidak bernilai. Orang yang bernilai pasti siap untuk diuji. Apapun itu bentuk ujiannya, yang pasti tidak melebihi kekuatan kita. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan, segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan Tuhan, keajaiban yang Tuhan berikan. Itu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kalau tekanan itu datang bagi kita, tetaplah bersyukur. Kadang Allah itu memberikan pertolongan itu tanpa kita sangka. Kadang Dia memberikan kepada kita pertolongannya yang sangat-sangat tidak pernah dipikirkan oleh kita. Tapi saya mau katakan juga, mari kita belajar. Nah, ada satu ilustrasi saudaraku, saya mau ceritakan yang terakhir. Ada seekor burung yang bermigrasi. Biasanya burung bermigrasi dari selatan ke utara atau dari utara ke selatan. Kalau di tempat mereka dingin, mereka akan pergi ke tempat yang agak hangat. Pada suatu saat ada seekor burung yang ketinggalan dari teman-temannya. Biasanya kalau burung bergerombol itu memberikan rasa hangat. Tapi ini ketinggalan, dia terbang sendirian dan akhirnya dia jatuh kedinginan. Kemudian ketika dia jatuh kedinginan itu mulai membeku dia karena kedinginan. Dan dia merasa sendirian. Tidak ada teman-teman yang melihat dia. Dia jatuh, dia termenung. Kemudian ketika dia termenung, ada seekor sapi lewat, Bapak Ibu Saudara. Kemudian sapi itu buang kotoran tepat di badannya, ya. Tepat di badannya, ya. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata kotoran itu juga memberi rasa hangat buat dia. Dan akhirnya dari membeku dia merasa hangat, dia merasa tenang lagi walaupun itu bentuknya kotoran, ya. Nah, kemudian tanpa sadar dia bernyanyi karena saking girangnya, ya. Saking girangnya dia bernyanyi, kemudian datanglah terdengar nyanyian itu oleh seekor kucing. Nah, saudaraku, karena kucing kelaparan juga dalam musim dingin itu, akhirnya kucing itu menggali kotorannya, kemudian diambilnya burung itu dan dimakannya. Ya. Apa inti ceritanya? Inti ceritanya adalah kalau ketika kita sedang menghadapi masalah, jangan buru-buru menyalahkan situasi. Terkadang Tuhan menolong kita dengan caranya sendiri. Yang kedua, ketika kita punya masalah, diam, jangan berisik. Karena musuh terlalu banyak di sekeliling kita. Kalau kita sudah diberkati, jangan lupa tetap tenang di hadapan Tuhan, sebab Tuhan mendengar segala doa kita. Tuhan memberkati. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk segala kesetiaan-Mu yang luar biasa kepada kami. Kalau kami mengalami banyak tekanan dalam hidup kami, kami tahu Tuhan, Engkau sedang menilai hidup kami. Engkau sedang menginginkan kami keluar sebagai seorang yang lebih daripada pemenang. Allahku yang luar biasa, Allahku yang hebat. Terima kasih untuk berkat perlindungan-Mu. Kami mau berdoa untuk setiap saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sedang mengalami depresi di dalam hidup mereka. Mari Tuhan tolong mereka, biar mereka keluar dari depresi mereka dan mereka menjadi seorang pemenang. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kami boleh ada bersama-sama, kami bersekutu, dan kami berterima kasih untuk bangsa kami Indonesia. Kami berterima kasih untuk negeri kami tercinta Indonesia. Kami mau berdoa supaya Indonesia juga dilawat oleh Tuhan. Indonesia boleh mengenal Tuhan dengan luar biasa. Anda banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan memberkati para pemimpin negeri ini. Engkau yang menjaga mereka, melindungi mereka dengan kasih-Mu, dan Tuhan memberi hikmat dan takut akan Allah. Sehingga ketika mereka mengambil keputusan apapun, mereka takut akan Tuhan dan mereka bisa bertindak adil. Tuhan, terima kasih kalau kami ada di bawah naungan Gereja Betel Indonesia. Kami bersyukur untuk para pemimpin rohani kami di pusat, di daerah, dan bahkan di tempat-tempat dimanapun kami berada. Tuhan, kami bersyukur untuk mereka karena mereka sudah menjadi para pemimpin kami, dan Tuhan memberkati Gereja Betel Indonesia sehingga Gereja Betel Indonesia boleh berkembang, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Gereja Betel Indonesia menjadi alat bagi Tuhan di dunia ini. Terima kasih untuk berkat perlindungan-Mu yang luar biasa. Kami mau memberkati seluruh jemaat Tuhan, baik di pusat
cabang dan ranting dimanapun kami berada, kiranya damai sejahtera Tuhan mengalir memenuhi kami. Kami rindu setiap jemaat boleh diberkati oleh Tuhan. Sebelum kami akhiri, kami juga rindu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Yesus. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita sekalian berada. Yang diberkati, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.